Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Insinyur Rita Anggraini selaku pengampu mata kuliah bimbingan konseling. Dan saya Lili Hidayati dari Prodi PAUD 2019, mahasiswa Universitas Pancasakti, dalam rangka memenuhi tugas UAS semester 3 tahun 2021. Kali ini saya akan membawakan materi dengan karakteristik siswa anak usia dini. Dalam mata kuliah bimbingan konseling, mengapa harus ada karakteristik anak usia dini dan apa saja yang menjadi karakteristik anak usia dini, serta untuk apa harus ada bimbingan konseling pada anak usia dini. Sebelum menjawab itu semua, marilah kita ketahui terlebih dahulu apa yang menjadi konsep dari bimbingan dan konseling. Berdasarkan pendapat para ahli tentang konsep bimbingan dan konseling, maka bimbingan dan konseling pada anak usia dini dapat diartikan sebagai upaya bantuan yang dilakukan guru atau pendamping terhadap anak usia dini agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta mampu mengatasi permasalahan-permasalahannya. Nah, berdasarkan konsep tersebut, konseling, maka seorang guru atau pendamping diharapkan dapat memahami karakteristik anak usia dini. Untuk itu, marilah kita ketahui apa saja yang menjadi karakteristik pada anak usia dini. Pertama, marilah kita ketahui tentang karakteristik anak, bahwa anak memiliki keingintahuan yang besar. Pada masa bayi, rasa keingintahuan dari mereka ditunjukkan dengan cara senang meraih benda-benda yang bisa dijangkaunya dan kemudian memasukkannya ke dalam mulut. Pada usia 3 dan 4 tahun, biasanya anak akan sering membongkar pasang segala hal yang ada di sekitarnya untuk bisa memenuhi rasa keingintahuannya tersebut. Dan tidak hanya itu saja, maka anak akan gemar bertanya pada orang lain meskipun ia menggunakan bahasa yang sangat sederhana. Itulah yang menjadi karakteristik tentang keingintahuan yang besar. Kemudian karakteristik memiliki pribadi yang unik. Meskipun memiliki banyak kesamaan umum pada perkembangan anak di usia dini, namun tetap saja setiap anak itu memiliki ciri khas tersendiri pada minat, bakat, gaya belajar, dan lainnya. Nah, keunikan-keunikan inilah yang merupakan keturunan genetis hingga faktor lingkungan. Untuk itu, dalam hal mendidik anak, tentu perlu diterapkan pendekatan secara individual ketika menangani anak usia dini. Selanjutnya, karakter anak tentang berpikir konkret. Berpikir konkret adalah berdasar pada makna yang sebenarnya, tidak seperti pada remaja dan orang dewasa lainnya yang terkadang berpikir secara abstrak. Bagi anak-anak di usia ini, segala hal yang mereka lihat dan mereka ketahui akan terlihat asli. Kemudian karakteristik anak yang memiliki keegosentrisan. Karakteristik ini tentu dimiliki oleh setiap anak. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya sikap anak yang cenderung mempertahankan serta memahami segala hal
hanya dari sisi sudut pandangan dia sendiri atau kepentingannya sendiri saja. Keadaan ini dapat dilihat dari sikapnya yang seringkali masih berebut sesuatu, marah, atau menangis bila keinginannya tidak dikehendaki. Anak pada masa usia dini berada dalam fase transisi. Biasanya pola pikir anak lebih menuju pada sifat egosentrik serta simbolik. Kemudian karakter anak yang senang berfantasi dan berimajinasi, yakni fantasi merupakan sebuah kemampuan membentuk sebuah tanggapan baru dengan tanggapan yang sudah ada. Sedangkan imajinasi merupakan kemampuan anak dalam menciptakan objek ataupun kejadian, namun tidak didukung dengan data-data yang nyata. Anak usia dini senang sekali membayangkan serta mengembangkan berbagai hal yang jauh dari kondisi nyatanya. Bahkan terkadang hingga menciptakan teman-teman imajiner. Teman-teman imajiner mereka bisa berupa bentuk orang, hewan, atau benda-benda yang ada di sekitarnya. Seperti kardus, dia bisa membayangkan untuk menjadi sebuah pesawat terbang atau mobil dan sebagainya. Kemudian karakteristik anak yang aktif dan energi. Ketika anak mulai berkembang, biasanya mereka akan senang melakukan berbagai aktivitas. Mereka seolah-olah merasa tidak pernah lelah, tidak pernah bosan, bahkan juga tidak pernah ingin berhenti untuk melakukan aktivitas, kecuali saat mereka sedang tidur. Seperti itulah keenergikan anak di usia dini. Selanjutnya, anak itu berjiwa petualang. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, anak pada usia dini memiliki rasa keingintahuan yang besar dan kuat. Rasa keinginan ini biasanya akan disertai dengan menjelajahi sesuatu hal serta memiliki jiwa petualang. Misalnya, anak-anak senang sekali berjalan ke sana kemari, membongkar hal-hal yang di sekitarnya atau mencoret-coret dinding dan lainnya. Hal itulah yang disebut dengan jiwa berpetualang mereka. Jadi rasa keingintahuannya yang sangat besar. Karakteristik anak tentang belajar banyak hal menggunakan tubuh. Belajar banyak hal menggunakan tubuh ini memang menjadi usia di mana dirinya senang mempelajari hal-hal baru. Mereka akan mulai banyak belajar dengan menggunakan seluruh anggota tubuh mereka, mulai dari merasakan, bergerak, menyentuh, membauhi, menjelajah, mengamati, mengira-ngira, dan lain-lainnya. Itu banyak mereka menggunakan dengan gerakan tubuh atau fisik. Sedangkan karakteristik anak anak memiliki daya konsentrasi yang pendek. Anak-anak pada usia ini memang memiliki rentang fokus dan perhatian yang sangat pendek dibanding pada remaja ataupun orang dewasa. Perhatian anak-anak usia dini akan mudah sekali teralihkan pada hal lainnya, khususnya yang dapat menarik perhatian mereka. Sehingga sebagai pendidik, baik guru ataupun orang tua, penting sekali untuk memperhatikan hal ini dalam menyampaikan sebuah pembelajaran penting. Pembelajaran yang baik dapat dilakukan melalui pendekatan yang lebih variatif serta menyenangkan, sehingga tidak mengharuskan anak terpaku di tempat yang serta-merta dalam waktu yang lama, yang malah akan membuatnya bosan dan perlahan-lahan tidak masuk ke dalam otak anak. Itulah daya konsentrasi mereka.
sangat pendek sekali. Kemudian karakteristik anak tentang anak merupakan bagian dari makhluk sosial. Anak akan senang jika bisa diterima serta berada di dalam lingkungan teman-teman sebayanya. Mereka senang melakukan kerjasama serta memberi semangat pada teman-teman lainnya. Anak membangun konsep melakukan kerjasama serta saling anak merupakan bagian dari makhluk sosial. Anak merupakan bagian dari makhluk sosial, yakni anak akan senang jika bisa diterima serta berada di dalam lingkungan teman-teman sebayanya. Mereka senang melakukan kerjasama serta saling memberikan semangat pada teman-teman lainnya. Anak membangun konsep dirinya melalui interaksi sosial yang terjadi di sekolah. Dirinya akan membangun kepuasan melalui sebuah penghargaan diri saat diberikan sebuah kesempatan untuk bisa bekerja sama dengan teman-temannya. Untuk itu sebuah pembelajaran dilakukan agar dapat membantu anak di dalam perkembangan penghargaan diri. Hal ini dilakukan melalui pernyataan strategi pembelajaran sosial. Selanjutnya karakteristik anak yang memiliki jiwa spontanitas. Karakteristik lainnya yang dimiliki anak usia dini adalah sifat yang spontan. Perilaku serta sikap yang biasanya dilakukan pada anak-anak umumnya merupakan sikap asli yang dimiliki mereka tanpa adanya rekayasa. Hal ini dapat terlihat dari anak-anak yang seringkali berbicara ceplas-ceplos tanpa ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Selain itu, apapun yang diperbuat dan dikatakan anak merupakan refleksi dari apa yang ada di dalam hati serta pikiran mereka. Kemudian, anak juga mempunyai semangat belajar tinggi. Ini merupakan karakteristik anak dengan memiliki keinginan yang menyenangkan serta menarik perhatian. Mereka tentu saja membuat anak akan berusaha untuk terus mencari agar dapat memahami hal-hal yang mereka sangat inginkan. Misalnya saja ketika anak tertarik dalam bidang mewarnai, maka anak akan terus melakukan kegiatan mewarnai secara berulang-ulang sampai dirinya merasa bisa dan mereka anggap itu bagus dan sampai merasa puas seperti itu. Karakter selanjutnya yang dimiliki anak usia dini yakni kurangnya pertimbangan. Pada masa ini biasanya kurang dalam mempertimbangkan hal-hal yang akan mereka lakukan ke depannya. Mereka belum bisa mengetahui apakah hal yang dilakukan tersebut akan berdampak bahaya atau tidak bagi dirinya. Misalnya saja saat bermain benda-benda tajam, mereka lebih tertarik memainkannya dibanding dengan mendengarkan nasihat dari orang tua. Seperti itu yang dimaksud dengan kurangnya pertimbangan. Selanjutnya adalah karakteristik anak tentang masa belajar yang paling potensial. Pada masa usia dini dapat dikatakan sebagai golden age, atau menurut pendapat Nietzsche menjelaskan jika pada masa awal kehidupan dikatakan sebagai masa pembelajaran dengan slogan early years, learning years. Masa dini adalah masa pembelajaran.
Pada periode ini, hampir segala potensi yang dimiliki anak akan mengalami masa peka untuk semua pertumbuh kembangan mereka yang cepat dan hebat. Oleh sebab itu, pada masa-masa ini anak-anak merasa peka sekali. Pembelajaran dalam masa-masa ini memang menjadi wahana yang memfasilitasi tumbuh kembang anak untuk dapat mencapai tahapan yang memang sesuai tugas perkembangannya. Kemudian karakter anak yang mudah putus asa atau frustasi. Karakteristik anak usia dini lainnya adalah selain yang tadi telah disebutkan, anak mudah frustasi. Hal ini dikarenakan rasa keingintahuannya yang besar dan berlebihan terkadang membuat anak mudah sekali frustasi. Apabila keingintahuannya tersebut tidak segera dituruti, sikap yang seringkali ditunjukkan akan hal ini yakni biasanya diungkapkan dalam bentuk marah, menangis, teriak, seperti itu yang dilakukan oleh anak usia dini jika ia menginginkan sesuatu tetapi tidak terpenuhi. Nah, demikian itu tadi beberapa karakteristik yang dimiliki oleh anak usia dini. Tentu saja dengan mempelajari setiap karakter anak, sebagai orang tua maupun pendidik akan lebih mudah mengatasi karakter anak yang cenderung negatif serta mengoptimalkannya menjadi lebih positif. Dapat saya rangkum dari pemaparan-pemaparan di atas bahwa terdapat 15 karakteristik anak usia dini, yakni pertama, karakter tentang rasa ingin tahu, kemudian anak mempunyai karakter berpikir konkret, pribadi mereka unik, kemudian egosentris, senang berfantasi, selanjutnya konsentrasi mereka pendek, lalu mereka merupakan bagian dari makhluk sosial, berjiwa petualang, belajar banyak hal menggunakan tubuh, dan yang ke-10 adalah aktif dan energi. Selanjutnya yang ke-11, semangat belajarnya tinggi, kemudian anak mempunyai jiwa yang spontan, kurang pertimbangan, masa belajar atau dalam usia itu mereka memiliki masa belajar yang sangat potensial. Dan yang terakhir adalah karakteristik anak yang mudah frustasi. Dari pemaparan tersebut semuanya, saya mengambil kesimpulan bahwa dengan memahami berbagai karakter anak usia dini, sebagai pendidik dan orang tua diharapkan dapat memberi stimulasi yang sesuai bagi anak. Pendidik dan orang tua hendaknya dapat menerima jika anak adalah unik dan berpotensial. Demikian presentasi saya tentang 15 jenis karakteristik anak usia dini. Semoga pemaparan ini dapat menjadikan informasi dan motivasi bagi teman-teman semua. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.